Baik, salam, selamat pagi, selamat petang, selamat sore. Perkenalkan saya Miftahul Sadikin, saya mahasiswa Magister Ilmu Hukum UTAK Surabaya. Jadi video yang Anda tonton saat ini merupakan tugas daripada mata kuliah hak uji materi, di mana saya akan melakukan analisa dan memberikan tanggapan atas aktivitas judisial, yakni dalam putusan MA nomor 23P garing HUM garing 2024. Selain itu, saya juga akan mengkombinasikan analisa saya dengan Undang-Undang Dasar Sosialis Republik Rakyat Demokratik Korea atau Konstitusi Korea Utara. Oh, ternyata memang dalam Konstitusi Korea Utara terdapat pengaturan mengenai pemenuhan hak asasi manusia. Di sana saya juga membaca bahwa Konstitusi Korea Utara meskipun terkenal dengan negara yang otoriter, tapi ternyata juga ada kebebasan-kebebasan mengenai hak asasi manusia, ada kebebasan beragama dan sebagainya. Walaupun dalam faktanya ada pembatasan-pembatasan. Oke, langsung saja kita mulai dari putusan MA nomor 23. Putusan MA nomor 23 terkait batas usia minimal calon kepala daerah mengubah ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020. Dalam putusan ini MA menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun dan calon bupati, wakil bupati, wali kota dan serta wakil wali kota harus berusia paling rendah 25 tahun terhitung terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, bukan sejak penetapan pasangan calon. Latar belakang dari putusan ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Ketua Partai Garuda, Ahmad Ridho Sabana, yang menyatakan bahwa PKPU nomor 9 tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, terutama terkait ketentuan usia minimal calon kepala daerah yang terhitung sejak penetapan pasangan calon. Jadi Partai Garuda dari Pak Ahmad Sabana ini mengatakan bahwa PKPU nomor 9 tahun 2020 ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Sehingga MA mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan KPU untuk menyesuaikan aturan agar usia minimal calon dihitung sejak pelantikan. Jadi kalau kita bisa lihat tabel ini ya, secara sederhana isi putusan MA nomor 23 itu usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur semula adalah 30 tahun dihitung saat penetapan calon. Namun setelah adanya putusan MA nomor 23 dirubah 30 tahun itu ketika masa pelantikan. Jadi dihitung dulu pas waktu pelantikan, bukan waktu penetapan calon. Itu sama juga ketika dalam peraturan bupati, wali kota, dan wakil wali kota. 25 tahun itu sebelumnya, sebelum ada putusan MA, dihitung saat penetapan calon. Dan setelah ada putusan MA, saat pelantikan baru dihitung. Nah, kita kita coba bedah juga mengenai argumentasi hakim, para hakim MA. Yang pertama, mereka mengatakan eh, bahwa perubahan pemilihan perhitungan usia calon kepala daerah yang dilakukan saat penetapan calon justru dapat tergelincir pada keadaan yang tidak memberikan keadilan bagi warga negara dan juga tidak berkesesuaian dengan prinsip kepastian hukum. Kata para hakim agung memang mengatakan perhitungan usia calon ketika pencalonan tidak memberikan keadilan dan tidak berkesesuaian dengan prinsip kepastian hukum. Dalam Undang-Undang 1945, jabatan pada badan atau alat kelengkapan negara bukan tahapan atau tata cara pengisian jabatan, sehingga perhitungan usia harus dilakukan saat pelantikan, bukan saat pencalonan. Lalu menurut Hakim MA juga mengatakan semangat konstitusi adalah pengaturan perihal jabatan sebagai alat kelengkapan negara. Maka makna sejati dari usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara Republik Indonesia haruslah dimaknai usia ketika yang bersangkutan dilantik dan diberi wewenang oleh negara untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan. Jadi MA mengatakan bahwa ya sesuai Undang-Undang Dasar memang
usia ketika dihitung itu ketika seseorang itu mendapatkan wewenang dari jabatannya, bukan bukan diatur malah ketika pencalonan kayak gitu. Lalu MA juga mengatakan bahwa apabila titik perhitungan usia calon kepala daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon, maka terdapat potensi kerugian bagi warga negara. Oke, itu isi putusannya dan juga argumentasi para hakimnya juga. Nah, apakah putusan ini cacat hukum? Saya rasa tentu saja dalam putusan ini cukup ambigu dan perlu dipertanyakan. Coba kita lihat saja dalam bunyi pasal 4 ayat 1 PKPU yang diubah oleh MA. Oke, ini dia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat ya bla bla bla. Pasal 4. Oke. Di sana disebutkan bahwa pasal 4 ayat 1 warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jelas ya. Jadi pasal 1 ayat 1 warga negara Indonesia dapat menjadi calon. Di situ disebutkan sebagai calon. Artinya apa? Artinya memang pasal ini memang dibuat untuk syarat pencalonan dengan frasa dapat menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Sebab PKPU yang diujikan material ini sendiri telah dibuat sudah sesuai dengan undang-undang. Ini kan tadi mengatakan eh, Ketua Umum Partai Garuda mengatakan bahwa memang PKPU ini tidak sesuai dengan undang-undang. Itu kan sudah sesuai dengan wewenang Mahkamah Agung untuk menguji peraturan di bawah undang-undang diujikan dalam undang-undang kayak gitu ya. Kalau MK memang diujikan undang-undang dengan prostitusi seperti itu. Nah, ini juga aneh sebab ternyata memang PKPU yang diujikan material ini sendiri telah dibuat sudah sesuai dengan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Coba kita lihat ya, Pasal 7 Ayat 1. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan di sana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wali kota. Jadi sebenarnya jelas ya, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 2016 yang diajukan oleh eh, Ketua Umum Partai Garuda, undang-undang ini sendiri mengatur tentang pencalonan kayak gitu. Lalu juga disebutkan di ayat 2 calon gubernur, calon wali kota dan sebagainya bla 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 memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kita coba lihat dalam butir E. Di butir E juga disebutkan saat mencalonkan seseorang harus berusia minimal 30 tahun untuk gubernur, 25 tahun untuk bupati dan wali kota dan wakilnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini clear ya, tidak ada masalah. Memang peraturan ini dibuat untuk pencalonan dan bukan untuk pelantikan seperti yang argumentasi para hakim MA itu ya. Nah, tiba-tiba dalam peraturan ini dibatalkan oleh putusan MA karena dianggap bertentangan. Nah, ini kan jadi persoalan bertentangan yang mana kayak gitu. Toh ternyata memang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur mengenai pencalonan, tidak ada pelantikan. Ini artinya MA telah memasukkan frasa baru dalam undang-undang, memasukkan pelantikan. Padahal di sini tidak diatur mengenai pelantikan seperti itu. Dan sudah benar adanya PKPU yang tadi PKPU nomor 9 tahun 2020 itu dibuat atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 1 junto pasal 7 ayat 2. Jadi ini cukup aneh juga mengapa para hakim MA memutus hal demikian bahwa perhitungan umur itu dilakukan ketika pelantikan padahal PKPU dan undang-undang juga sudah selaras mereka mengatur tentang pencalonan dan bukan pelantikan. Logikanya juga kalau kita mau mendaftar ya,
mendaftar sesuatu, misal TNI, CPNS, atau apapun itu, yang perlu dipenuhi dulu kan persyaratannya. Oh, kalau CPNS syaratnya umur minimal 25 tahun. Nah, itu secara logika diberlakukan saat pendaftar kan. Dan dihitung umurnya itu kan sejak awal pendaftaran, bukan ketika sudah lolos. Bukan ketika sudah lolos tes CPNS baru dihitung umurnya. Oh, sekian, sekian, dan sebagainya. Kan enggak kan. Selama ini kita dalam berkehidupan bernegara kan, mau mendaftar CPNS, mendaftar TNI, atau apapun, dihitung ketika awal pendaftaran pencalonan, bukan dihitung ketika, oh kita sudah lolos CPNS baru dihitung umurnya, kan nggak seperti itu. Di mana-mana kan gitu seharusnya. Oke, langsung kita mungkin bahas ya tentang relevansi dengan konstitusi Korea Utara dengan kondisi kita saat ini. Sehingga dari fenomena presiden yang dikeluarkan oleh putusan MA nomor 23 itu, rasa-rasanya kondisi kita tidak jauh beda dengan apa yang ada di Republik Demokratik Korea atau Korea Utara. Mengapa demikian? Sebab Korea Utara dalam konstitusinya juga menyatakan dengan tegas, jelas, adanya pemenuhan hak-hak sipil, hak warga negara dan kebebasan bagi warga negaranya. Di antaranya ya, ini di pasal 64 nih, menyatakan bahwa warga negara memiliki hak-hak demokratis, kebebasan yang sesungguhnya, serta kehidupan material dan budaya yang senang dan sehat, mengatur tentang hak asasi manusia ya. Pasal 65 juga mengatur tentang hak asasi manusia, ada juga pasal 67 yang mengatakan kebebasan pers, berbicara, berkumpul, demonstrasi, dan asosiasi. Ada juga kebebasan beragama diatur dalam pasal 68 yang menjamin kebebasan beragama, namun juga meskipun dibatasi dengan ketentuan bahwa kebebasan beragama tidak boleh digunakan untuk memperkenalkan kekuatan asing atau merusak tatanan sosial. Ada juga diatur dalam pasal 66 tentang hak politik yang menyatakan bahwa warga negara di umur 17 memiliki hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan hukum tanpa memandang etnis, kelamin, dan sebagainya. Ya, meskipun Konstitusi Korea Utara menyatakan penghormatan terhadap hak asasi manusia ya, dan pengaturan tentang kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, namun tentu saja kita tahu semuanya, bukan rahasia umum, apa yang tertuang dalam Konstitusi Korea Utara itu berbanding terbalik dengan praktiknya. Misalkan saja pasal 66, setiap warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun memiliki hak untuk dipilih, memilih. Ini kan tentu tanda tanya juga, karena memang praktiknya tidak demikian. Mereka dibatasi, ada beberapa banyak sekali laporan-laporan tentang pemaksaan pemilihan, di mana tidak heran kalau misal pemilu yang selalu menang adalah Presiden Kim Jong-un kayak gitu. Nah, ada beberapa alasan utama mengapa dalam praktiknya memang berbanding terbalik dengan Konstitusi Korea Utara. Sebab pelanggaran HAM di Korea Utara ada beberapa, yang 5 saya ingin tulis. Ada karena ideologi negaranya, ada kepemimpinan autokratis, pengaturan konstitusional vs praktik nyata, ada represi politik dan agama, ada keamanan dan stabilitas negara. Ya, kita mulai dari ideologinya dulu. Ideologi Juche menekankan kemandirian dan ketergantungan penuh pada negara dan pemimpin tertinggi. Jadi ideologi ini menempatkan negara dan pemimpinnya sebagai pusat segala aktivitas politik, ekonomi, dan sosial. Ada kepemimpinan autokratis juga. Jadi di Korea Utara kekuasaan absolut dimiliki oleh pemimpin tertinggi. Kekuasaan di Korea Utara sangat terkonsentrasi pada pemimpin tertinggi. Dinasti keluarga Kim, apalagi setelah amandemen tahun 2016, Kim menjadi perwakilan negara yang memiliki kendali absolut atas pemerintahan, partai, dan militer. Lalu juga ada pengaturan konstitusional yang berbanding terbalik dengan praktik nyata. Ya, meskipun Konstitusi Korea Utara menyatakan penghormatan terhadap HAM, namun negara mengabaikan atau menafsirkan ulang ketentuan itu untuk mempertahankan kontrol penuh atas masyarakat. Jadi meskipun tertuang dalam konstitusi ya, tapi negara ternyata melakukan interpretasi sendiri, menafsirkan sendiri mengenai konstitusi tersebut hanya untuk
mempertahankan kontrol atas masyarakat. Konstitusi di negara Korea Utara seringkali digunakan sebagai alat propaganda untuk menunjukkan wajah yang lebih dapat diterima di panggung internasional seperti itu. Lalu juga ada represi politik dan agama. Jadi aktivitas politik yang tidak disetujui oleh negara seperti membentuk partai politik yang tidak selaras dengan pemerintah, sorry, atau mengkritik pemerintah ditindak dengan keras. Ada banyak laporan juga tentang penahanan, penyiksaan, dan eksekusi terhadap mereka yang dianggap sebagai ancaman politik. Lalu juga ada keamanan dan stabilitas negara. Pemerintah Korea Utara seringkali membenarkan pembatasan kebebasan politik dan beragama sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Ada juga ancaman internal, eksternal digunakan sebagai alasan untuk mempertahankan kontrol ketat. Ada juga karena isolasi dan pengaruh luar. Dengan membatasi kebebasan beragama dan politik, pemerintah Korea Utara berusaha mencegah pengaruh luar yang dapat mengganggu kesatuan ideologi dan politik negara. Di Korea Utara juga terdapat pembagian kekuasaan, yakni adanya pemimpin tertinggi, ada juga Partai Pekerja Korea, lalu kemudian Majelis Tertinggi Rakyat, Komisi Pertahanan Negara, Dewan Menteri, serta lembaga yudikatif. Kendati demikian, sistem pemerintahan di Korea Utara sangat sentralistis dan dikendalikan oleh pemimpin tertinggi dan Partai Pekerja Korea. Meskipun ada struktur yang demikian, ya formal seperti Majelis Tertinggi Rakyat, Dewan Menteri, lembaga yudikatif, kekuasaan sebenarnya yang tidak tertulis tentu saja, yang tidak tertulis dalam konstitusi dan juga tidak tertuang dalam bagan kenegaraan. Tapi sesungguhnya yang berjalan itu kekuasaan terletak pada pemimpin tertinggi dan elit partai, sehingga antar lembaga negara tidak memiliki independensinya sendiri. Jadi meskipun ada bagan-bagan demikian seperti ini, dan juga teratur dalam konstitusi, ada pemimpin tertinggi partai, ada majelis rakyat, majelis tinggi rakyat, dan sebagainya, itu hanya formal saja. Yang berjalan di lapangan itu kekuasaan yang sebenarnya terletak pada pemimpin tertinggi dan elit partai. Jadi apapun kemauan elit partai, apapun kemauan pemimpin tertinggi, tentu saja bahkan majelis tertinggi rakyat dan sebagainya harus mengikuti. Ada juga beberapa laporan yang saya baca, bahkan majelis tertinggi rakyat Korea Utara yang merupakan lembaga legislatif tertinggi di negara tersebut tidak lebih merupakan lembaga stempel seperti itu. Jadi kalau pemimpin tertinggi elit partai politik ingin mengajukan undang-undang dan sebagainya, ya hanya formalitas distempel saja seperti itu oleh majelis tertinggi rakyat. Nah, berbeda dengan di Indonesia ya, yang jelas pembagian kekuasaannya ada lembaga eksekutif yang diwakili oleh presiden dan kabinetnya, ada lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan sebagainya. Ada juga lembaga legislatif, DPR, perwakilan rakyat. Nah, apa masalahnya dengan pembagian kekuasaan Korea Utara dan Indonesia yang harus kita analisa, kemudian kita kaitkan dengan putusan MA nomor 23. Masalahnya dengan putusan MA nomor 23 ini saya kira ada kesesuaian karena dengan putusan MA ini di Indonesia cukup mengguncang check and balance dan kestabilan kekuasaan di Indonesia. Bahkan oleh Ferry Amsari, pakar hukum tata negara, menduga bahwa putusan MA nomor 23 ini digunakan memang untuk meloloskan salah satu putra presiden. Salah satu dalam teori kecurangan pemilu memang adalah memanipulasi aturan untuk kepentingan politik. Itu hal yang lumrah. Seperti itu. Kondisi ini apa bedanya dengan pemerintahan Korea Utara? Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kondisi yang ada di Indonesia sekarang, apa bedanya dengan pemerintahan Korea Utara?
di mana dalam konstitusi Korea Utara pun juga jelas tegas melindungi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam konstitusi Korea Utara memenuhi pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan berpolitik. Namun nyatanya hal itu hanya formal saja. Ada pembagian kekuasaan juga formal saja. Nyatanya bahwa meskipun Korea Utara ada pemilihan umum juga, namun pimpinan tertinggi selalu dimenangkan oleh dinasti keluarga Kim. Serta begitu banyak laporan-laporan yang merujuk pada pembatasan dan pelanggaran HAM yang ada di sana. Kondisi ini tentu saja dalam putusan MA nomor 23 bisa kita analisa bahwa tidak ada bedanya juga di Indonesia maupun di Korea Utara. Toh ternyata eksekutif dan yudikatif itu hilang independensinya. Oleh Ferry Amsari, bahkan pakar hukum tata negara menduga putusan ini digunakan untuk meloloskan salah satu putra presiden. Presiden tentu saja kan representasi dari eksekutif. Kemudian MA representasi dari lembaga yudikatif. Seperti demikian. Kita juga bisa menganalisa ya dari putusan ini dengan paradigma yuritokrasi. Apa itu paradigma yuritokrasi? Regulasi dan aturan yang ada didasarkan pada penafsiran dan interpretasi para hakim. Yuris itu artinya hakim atau ahli hukum, aristokrasi artinya penguasaan oleh kelompok elit. Jadi seperti yang ada di Korea tadi ya, konstitusi sudah ada, peraturan juga sudah ada, lembaga negara juga sudah diatur kekuasaannya, tapi itu hanya formal saja. Yang berlaku adalah penafsiran dan interpretasi oleh pimpinan negara. Penafsiran atau interpretasi yang dilakukan oleh para ahli hukum. Itu yang berjalan. Dan di Indonesia pun sama. Paradigma yuristokrasi ini kita bedah, putusan MA ini kita bedah dengan paradigma yuristokrasi, di mana dalam putusan MA melalui undang-undang dan sebagai undang-undang nomor undang-undang yang tadi ya, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan juga ada PKPU nomor 9 tahun 2020. Itu sudah juga diatur dan sudah sesuai gitu ya. PKPU yang juga sama sudah sesuai dengan undang-undang yang diatur juga pencalonan dan bukan pelantikan. Itu justru diubah oleh para hakim, dimasukkan frasa baru malah. Perhitungan umur dilakukan ketika pelantikan seperti itu. Nah, ini juga sama dengan paradigma aristokrasi bahwa memang uh, aturan dan regulasi aturan yang ada didasarkan pada penafsiran dan interpretasi para hakim. Sehingga semulanya meskipun PKPU dan undang-undang sudah selaras, oh ternyata ketika diajukan uji material, hakim menilai hal yang berbeda, ternyata tidak sesuai katanya. Ya ini yang terjadi di Indonesia. Penguasaan oleh kelompok elit. Siapa kelompok elitnya? Para hakim seperti itu. Dan itu juga sama kok dengan yang ada di Korea Utara. Jadi dengan adanya putusannya Mahkamah Agung ini, saya rasa juga akan merubah konstelasi politik yang ada di negeri ini. Bahwa semula batas umur digunakan untuk pencalonan oleh penafsiran Hakim MA, justru dirubah untuk pelantikan. Ini akan juga merubah apa yang terjadi nanti ketika pilkada, tentu saja. Sehingga tak heran kalau tadi kata Ferry Amsari menduga bahwa putusan ini syarat akan kepentingan politik. Oke, mungkin kesimpulannya. Apabila dugaan yang dikemukakan oleh Ferry Amsari benar, bahwa putusan MA nomor 23 ini ditunjukkan untuk meloloskan salah seorang putra presiden, di mana presiden merupakan lembaga eksekutif, maka bisa kita katakan bahwa telah terjadi. Jadi apabila dugaan yang dikemukakan oleh Ferry Amsari benar bahwa putusan MA nomor 23 ini ditujukan untuk meloloskan salah seorang putra presiden, di mana presiden merupakan lembaga eksekutif gitu ya, maka bisa kita katakan bahwa telah terjadi kemesraan antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Dan ini bahaya
Mengapa bahaya? Bukan bahaya karena putra presiden dapat mencalonkan diri ya, tapi bahaya sebab instrumen hukum telah digunakan untuk kepentingan politik. Kemesraan antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif di Indonesia sepertinya memiliki pertalian cinta yang sama dengan apa yang terjadi di Korea Utara, di mana meskipun lembaga-lembaga negara di Korea Utara dipisahkan kewenangannya, namun lembaga-lembaga itu tidak memiliki independensi masing-masing. Dan apa yang dipertontonkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan MA nomor 23 itu, dari apa yang saya terangkan tadi, dari analisa saya, justru mengarah ke sana, yakni hilangnya independensi sebagaimana kisah rakyat di Korea Utara. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Miftahul Setikin, terima kasih.